Indonesia, apa kabar? Hari ini media sosial kita diramaikan dengan tagar Mosi tidak percaya, DPR mengkhianati rakyat. Bukan hanya media sosial yang ramai saja, tetapi aksi perjalanan terjadi lagi. Bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian terulang untuk yang kesekian kalinya sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 kemarin. Sebenarnya apa itu Omnibus Law? Apa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Mengapa kemudian undang-undang itu disorot oleh publik sedemikian rupa hingga harus turun ke jalan mengadakan aksi, merapatkan barisan saat dimana kita seharusnya menjaga jarak dan menghindari kerumunan? Penting bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu apa yang ingin kita suarakan, apalagi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Karena sangat disayangkan sekali ketika kita sudah turun aksi di jalan, berkoar-koar, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa yang ingin kita sampaikan. Ini kemudian yang memantik saya untuk mencari referensi tentang Omnibus Law dan pasal-pasal kontroversial di Undang-Undang Cipta Kerja. Secara terminologi, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law ini artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanyalah salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 rancangan undang-undang yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun demikian, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak disorot oleh publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dinilai oleh serikat buruh hanya mementingkan kepentingan dari investor. Apa sebenarnya urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Menurut Kepala BKPM saat diwawancarai di Mata Najwa menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tentunya untuk mendorong investasi sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja dalam negeri. Namun faktanya ada sekitar 6 pasal kontroversial di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang membuat buruh merasa sangat keberatan. Yang pertama adalah pasal tentang penghapusan upah minimum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, salah satu poin yang tidak disepakati oleh serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kabupaten kota. Upah ini diganti dengan upah minimum provinsi, sehingga hal ini dinilai dapat membuat upah pekerja lebih rendah daripada pendapatan yang dihasilkan saat ini. Yang kedua adalah pasal tentang jam lembur jauh lebih lama, yaitu dilakukan maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Padahal sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jam lembur dilakukan maksimal 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam satu minggu. Yang ketiga adalah pasal tentang kontrak seumur hidup yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Aturan tersebut dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Dalam aturan ini, pekerja tidak diberikan kesempatan untuk memilih atau menentukan sendiri kapasitas waktu yang akan dihabiskan di perusahaan tempatnya bekerja, sebab jangka waktu kontrak berdasarkan dari keputusan pengusaha dan ini berpotensi terjadi kontrak seumur hidup. Yang keempat, rentang pemutusan kerja sewaktu-waktu. Selain ada kemungkinan pengusaha mengontrak tenaga kerja seumur hidup, tetapi itu juga bisa berarti dalam kondisi rentan, pekerja bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan sewaktu-waktu dan hal ini dinilai sangat merugikan pekerja. Yang kelima adalah pasal tentang pemotongan waktu istirahat. Disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari dalam 6 hari kerja. Selain itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga disebutkan bahwa cuti panjang 2 bulan per 6 tahun kerja dihapuskan. Yang keenam adalah pasal tentang mempermudah perekrutan tenaga kerja asing. Dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini memudahkan perizinan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ini, tenaga kerja asing hanya perlu membutuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 mewajibkan tenaga kerja asing mendapatkan izin tertulis dari pejabat atau menteri yang ditunjuk agar dapat bekerja di Indonesia, seperti perizinan RPTKA, visa tertinggal terbatas, dan izin menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat menyingkirkan tenaga kerja Indonesia ke zona yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan membuat mereka semakin terpuruk. Itulah tadi yang dimaksud dengan Omnibus Law dan pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga teman-teman yang turun mengadakan aksi di jalan bisa mengadakan aksi secara damai dan juga tertib, serta memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Juga harapannya kepada bapak-bapak aparat kepolisian, semoga bisa mengawal aksi secara damai dan tertib dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif kepada teman-teman mahasiswa yang sedang mengadakan aksi. Dan yang paling penting adalah kepada bapak dan ibu yang menjadi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, semoga bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, jadi tidak hanya meminta suara pada saat pemungutan suara saja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.